Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Lulu. Pada materi hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi. Ya, seperti yang sudah kita bahas di bab 1 dan bab 2, masalah ekonomi ini terjadi antara ketidakseimbangan antara faktor produksi yang ada dengan kebutuhan masyarakat, seperti itu ya. Kemudian keinginan manusia yang seperti yang sudah saya bilang, dan kemampuan faktor produksinya. Masalah ekonomi, untuk siapa barang yang diproduksi? Ayo kita review lagi. Untuk siapa barang yang diproduksi, kemudian barang dan jasa yang harus diproduksi itu apa, kemudian cara barang diproduksi seperti apa. Oke, masalah ekonomi selanjutnya terdapat pada perataan pendapatan. Perataan pendapatan di sini karena pendapatan di penjual dan pembeli ya, itu juga harus rata agar ekonominya stabil. Nah, di sini masalah yang pertama adalah, haruskah distribusi pendapatan ditentukan berdasarkan kepada pendapatan faktor-faktor produksi dalam kegiatan memproduksi itu. Kemudian, adakah perlu didistribusikan perataan pendapatan yang optimum antara penjual dan pembeli? Menurut Anda bagaimana? Ya, jadi kita perlu membuat batasan kemungkinan produksi di sini dengan membuat pemisalan atau asumsi. Kalau misalnya faktor produksinya terbatas, apakah kira-kira semua faktor produksinya itu bisa digunakan atau tidak? Ya, kalau misalnya bisa digunakan, kita maksimalkan. Kalau tidak, ya berarti kita bisanya berapa? Yang tadi faktor produksinya hanya ada 10, ya mungkin kita bisa maksimalkan di 7 atau di 8, seperti itu. Nah, kemudian jumlah faktor produksi tidak dapat ditambah. Saya misalkan seperti ini. Ada faktor produksi bahan baku kayu ya, 10 pieces, tapi tenaga SDM-nya 3. Nah, kita bisa membuat pemisalan. Kalau misalnya tenaganya saya kurangi jadi 2, apakah faktor produksi masih bisa 10 atau tidak? Kira-kira 2 tenaga kerja tadi bisa membuat 10 meja enggak? Kalau misalnya nggak bisa, mungkin 10 mejanya kita bisa kurangi menjadi 8 meja, tapi tenaga kerjanya tetap 2. Atau mungkin kalau tetap mau 10 meja, ya tenaga kerjanya kita tambah jadi 3. Kira-kira mampu nggak ya kita produksi itu? Nah, itu membuat pemisahan-pemisahan seperti itu. Nah, kemudian tingkat teknologi tidak mengalami perubahan, di mana ya teknologi yang digunakan hanya terbatas itu. Misalkan alat potong yang mungkin pakai gergaji yang sudah pakai mesin dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian hanya dapat dihasilkan 2 jenis barang, di mana barang yang diproduksi atau yang dikonsumsi ya mungkin tadi misalkan ada kayu ya berarti buat meja aja, atau mungkin dibuat meja kursi seperti itu. Kemudian biaya kesempatannya semakin meningkat. Biaya kesempatan di sini keadaan yang menunjukkan satu unit barang harus dihasilkan atau kita harus mengorbankan sesuatu untuk menghasilkan satu barang lebih gitu, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, di sini jadi kita perlu membuat gabungan faktor-faktor produksi. Di sini ada pilihannya A, itu barang industrinya kita 0 unit tapi barang pertanian 5. Jadi saya nggak buat barang industri deh, tapi saya buat barang pertanian 5. Atau saya punya pilihan B, di mana saya bisa membuat barang industri itu 5 tapi barang pertaniannya 4 aja deh gitu. Atau pilihan C, di mana barang industri saya 9 tapi barang pertanian saya 3 unit saja, dan lain sebagainya sampai pilihan F ya. Jadi dari berbagai macam pilihan itu produsen bisa membuat pilihan kira-kira mana yang sesuai budget nih, atau sesuai dengan kebutuhan si masyarakat dan si keterbatasan faktor produksi itu. Jadi biar bisa sama-sama match lah gitu. Ya, biaya kesempatan di sini seperti yang saya sudah ceritakan tadi sebelumnya, bahwa kita harus mengorbankan satu unit barang gitu ya, untuk bisa menghasilkan atau menambahkan satu unit barang berikutnya. Nah, hukumnya seperti apa? Oke, pemisalan kita menggunakan faktor-faktor produksi yang ada itu bisa mengakibatkan adanya semakin meningkatnya pengangguran. Kemudian kita menjadi penghamburan uang atau penghamburan faktor produksi seperti itu ya. Kemudian tingkat produksi yang tidak tercapai, di mana tingkat produksi ini
karena tadi kita membuat, misalkan saya membuat 10 unit tapi karena faktor produksinya tidak ada, ya berarti saya hanya bisa 8 gitu ya. Jadi tidak bisa maksimal. Oke. Pada pertumbuhan ekonomi, di sini ada efek pertambahan faktor produksi. Kalau faktor produksinya bertambah, otomatis kebutuhan masyarakatnya bisa maksimum. Tapi kalau misalnya faktor produksinya dikurangi, kebutuhan masyarakatnya tidak bisa maksimum. Kemudian kemajuan teknologi yang tidak seimbang, di mana mungkin teknologi di Jawa sama di daerah timur mungkin berbeda, sehingga lebih maju yang di wilayah Jawa, sehingga mungkin permintaan barang industri banyak di Jawa daripada di wilayah timur, seperti itu. Untuk sistem perekonomian sudah kita bahas sebelumnya, jadi ada sistem ekonomi pasar, ekonomi pemerintah pusat, dan ekonomi campuran, seperti itu ya. Nah, di sini ada juga sistem pasar bebas, di mana masyarakat bisa diberikan kebebasan untuk sepenuh-sepenuhnya untuk menentukan barang atau kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Jadi mereka mau memproduksi apa, kemudian mereka mau membeli barang seperti apa, nah itu itu dibebaskan. Nah, kalau misalnya di Indonesia ada tuh yang kayak kita pernah dengar black market gitu ya, pasar bebas. Nah, mereka biasanya mengambil barang-barang impor atau barang-barang dari luar yang mereka tidak dikenakan pajak atau bea cukai. Nah, itu bisa dijual dengan harga murah tapi tidak ada lisensi gitu ya. Kemudian untuk sistem ekonomi campuran di sini sudah saya jelaskan juga bahwa sistem ekonomi ini diawasi oleh pemerintah pusat, tapi masyarakat masih memiliki kesempatan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka lakukan apa aja. Jadi mau memproduksi apa, mereka sebatas mereka mematuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti itu. Nah, kalau sistem ekonomi perencanaan pusat, di sini pemerintah betul-betul mengatur kegiatan ekonomi, menentukan kegiatan ekonominya seperti apa, dan itu tidak bisa diganggu. Tapi kalau untuk Indonesia, dia tidak masuk ke sini, tapi Indonesia masuk ke ekonomi campuran. Ya, sekian presentasi pada hari ini. Untuk materi bab 3 kita sudah selesai. Selanjutnya, apabila ada diskusi, bisa kita lakukan tanya jawab di kolom komentar atau kolom question ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.